Shalom. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan, karena Tuhan Yesus kita semua berada sampai hari ini. Saya percaya tidak ada satupun yang tidak mengalami kebaikan dan kasih Tuhan, melainkan segala berkat dan kebaikan Tuhan yang luar biasa yang selalu saya dan saudara nikmati. Karena itu saya percaya juga bahwa kita semua yang hadir di tempat ini, kita datang dengan penuh sukacita dengan rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Dan saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa kita, dan kita akan awali dengan doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami saat ini Tuhan datang kepadamu dan menaikkan syukur terima kasih, sebab kasih setiamu yang begitu besar Engkau nyatakan bagi kami. Sebab kami tahu dan kami sadar bahwa kalau kami ada sampai hari ini, itu semata-mata hanya karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang nyata di setiap hidup kami, baik pribadi kami maupun keluarga dan berumah tangga kami ya Tuhan. Sebab itu kami semua jemaat-Mu telah hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang sudah hadir bersama kami, Engkau kuduskan dan melayakan kami semua Tuhan. Sebab kami percaya kami sudah menerima semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang ke tempat ini dengan kerinduan Tuhan untuk meninggikan Engkau, untuk bersyukur kepadamu, untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami mau serahkan seluruh hidup kami. Biarlah hidup ini Tuhan benar-benar hidup yang berkenan dan yang menyenangkan Tuhan. Baik dalam ibadah ini pun di luar manapun kami berada, kami dapat menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini dari awal sampai selesainya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, ambil alih ibadah ini ya Tuhan. Ambil alih seluruh kehidupan kami. Setiap persembahan pujian yang kami naikkan kepadamu, biarlah diberkati di dalam nama Yesus, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Setiap kuasa kegelapan, roh pendakwa, penuduh yang mau menyebabkan kami terkini dalam nama Yesus tidak punya kuasa, sebab kami sudah dibeli dengan harga yang lunas bayar. Sebab itu kami dengan penuh sukacita meninggikan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Kami alaskan ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin.
saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, harus tetap percaya bahwa kita sudah dimenangkan, kita sudah dimerdekakan. Amin. Haleluya. Pandang kepada Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam section pujian mudah. Saya persilakan kepada Alia untuk memberikan satu pujian bagi nama Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan, kita akan diberkati doa firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Sekali lagi saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita tolong yang setia.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan tetap percaya bahwa kami punya Tuhan penolong yang setia. Tidak ada sama seperti Tuhan yang kami sembah dan kami percayai. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kami, umat-Mu sudah memuji, memuliakan, menyembah Engkau dalam ibadah raya kami hari ini. Kami percaya ini persembahan kami kepadamu. Jadikan persembahan ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, tapi juga mendatangkan berkat dalam hidup kami, pribadi, keluarga, rumah tangga, di tengah-tengah kami mengiring Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya hari ini Tuhan kami mendapat berkat spesial dari Tuhan, karena Tuhan kami, Tuhan yang menyediakan segala keperluan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami siap lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar, kami percaya menolong kami, memberkati kami, menegur dan menasihati kami, supaya hidup ini dari hari ke hari terus dibaharui, terus diperbaiki oleh Tuhan, sehingga sampai kami berkenan dan sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami tidak izinkan ada kuasa lain yang coba mau mengganggu konsentrasi kami untuk merenungkan dan mendengarkan firman Allah. Kami percaya Roh-Mu yang kudus telah berdaulat di tempat ini, tapi juga di setiap hati kami, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Yang percaya mari sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan di pagi hari ini, karena semua kita boleh ada dalam keadaan baik, sehat, dan kuat. Amin, saudara. Saudara merasakan sehat-sehat semua ini, amin. Yang merasakan sehat, mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, Anda sehat hari ini? Haleluya. Tepuk pundaknya, kasih tahu Anda sehat. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Saudara, sehat itu mahal, kata. Ya, ada filosofi dunia bilang sehat itu mahal, ya. Karena itu mari jaga kesehatan. Haleluya. Puji namanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya tanpa terasa kita sudah ada di bulan Februari, ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Berkat pertolongan Tuhan, berkat kebaikan Tuhan, sampai pada hari ini kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Haleluya. Tentu itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita mampu menjalani hidup ini, tapi dengar baik, saya mau beritahu, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Semua karena kasih-Nya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin kita sama-sama akan belajar lagi. Ada pelajaran penting yang perlu saudara dan saya ketahui sebagai umat Tuhan. Kita akan lihat dulu firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-34. Yeremia pasalnya yang ke-34. Kita akan baca ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-22, Bapak Ibu, ya. Firman Tuhan agak panjang, tapi tidak mengapa, karena ini satu perikop yang perlu saudara dan saya pahami, ya. Yang menjadi pelajaran penting lagi bagi kita, ya, di hari ini. Yeremia pasal 34 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang terakhir, yaitu ayat 22. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu boleh mengikuti di Alkitab Bapak Ibu, atau nanti dibantu oleh multimedia, ya, yang ada di depan kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan yang diberi perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia
sesudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang yang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yahuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak laki-laki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang yang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya, maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yahudi, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya. Mereka merebut dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mulai dari ayat 8 sampai ayat 22, ini merupakan kisah tragis yang terjadi bagi bangsa Israel, Yehuda. Haleluya. Saya mau beritahu dari cerita ini, saya mau kasih tema khotbah pagi hari ini, yaitu jangan mengingkari janji. Haleluya. Sekali lagi tema khotbah hari ini, jangan mengingkari apa? Janji. Bilang kiri kanan, jangan mengingkari janji. Kalau saudara perhatikan cerita ini, saya mau kasih tahu buat saudara bahwa bangsa Israel, mereka mengingkari apa?
janji. Janji yang sudah mereka sepakati bersama-sama dengan Tuhan dan sesama mereka, bahwasanya mereka akan membebaskan para budak-budak. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tidak. Haleluya. Dan poin yang saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini sederhana sekali, tapi punya pengaruh, punya dampak yang sangat luar biasa dalam kepengiringan kita kepada Tuhan. Makanya saya kasih tema, jangan mengingkari janji. Haleluya. Kenapa kita tidak boleh mengingkari janji? Ada banyak janji yang seringkali kita sudah ucapkan. Contoh saja, waktu menikah kita buat apa? Yang sudah menikah, waktu menikah bikin janji enggak? Waktu menikah kita bikin janji. Aku akan mengasihi engkau, sakit maupun sehat. Aku akan memelihara engkau. Waduh, luar biasa. Apalagi ada janji-janji, termasuk saudara mungkin terima jabatan, pasti ada janji. Poin dari kebenaran firman Tuhan ini, pesan dari firman Tuhan ini, ya, ini janji mereka kepada Tuhan terhadap budak-budak, di mana budak-budak itu harus dibebaskan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kalau saudara perhatikan baik-baik, mereka telah berjanji, tapi kenyataannya, ya, mereka mengingkari janji itu. Saya tidak tahu saudara sudah pernah janji apa, lalu kemudian mungkin kita ingkari. Saya mau beritahu, Tuhan bilang sama bangsa Israel di ayat, mereka harus bertobat. Tapi saudara tahu, apakah mereka bertobat? Tidak. Haleluya. Seringkali kita menganggap enteng atau itu sebagai hal yang biasa. Bahkan mungkin kita bisa bilang, saya lupa. Haleluya. Tapi ternyata Bapak Ibu, apa yang sudah kita janji, itu berdampak kurang baik dalam hidup saudara dan saya. Manakala kita mengingkarinya. Manakala kita tidak menepatinya. Haleluya. Tadi saya katakan, janji ada banyak yang kita lakukan dalam hidup ini. Janji waktu kita menikah. Sebenarnya keluarga, kalau suami istri kalau sudah mulai ada masalah, ada persoalan begitu, sudah mulai macam tidak cocok, ingat itu janji itu, saudara. Haleluya. Jangan sampai janji itu cuman berlaku waktu pasangan kita itu masih bodinya masih body. Haleluya. Waktu bodinya masih body, orang bilang gitar Spanyol, dia berjanji. Tapi kasihan karena anak sutiga mulai naik. Sampai kemarin ada yang timbang di bawah itu, saya kaget, perempuan berat 80. Seorang wanita ibu rumah tangga berat 80. Saya tidak mau ngomong, saya cuma tahan, saya darah Yesus berkuasa. Haleluya. Coba. Jangan sampai kita hal-hal begitu kita berjanji, tapi ketika ada kondisi sudah berubah, kita mulai lupa janji. Saya mau beritahu buat saudara, ketika kita lupa janji, ada hal yang kurang baik datang dalam hidup saudara dan saya. Saya ambil contoh bangsa Israel di sini. Haleluya. Kenapa kita tidak boleh mengingkari janji? Sebaliknya kita harus tepati janji, saudara. Mari kita lihat, saudara, ya. Jelas sekali kalau dalam pembacaan firman Tuhan kita pada ayat next, coba lihat. Ya.
ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22 itu merupakan pukulan atau hukuman daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka tidak menepati janji. Artinya saudara, ada konsekuensi yang buruk akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sama seperti bangsa Israel. Karena mereka tidak menepati janji, ada konsekuensi yang luar biasa mereka alami. Ayat 20 dikatakan firman Tuhan begini, ya. Kalau saudara perhatikan, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku. Ayat berapa? Sorry. Ayat 20. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara. Haleluya. Saudara, ini hukuman Tuhan bagi bangsa Israel, dan hukuman ini terjadi buat bangsa Israel. Bukan tidak terjadi. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengingkari, tidak menepati janji yang mereka buat sendiri. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh. Kalau sekarang mungkin kita tidak punya musuh seperti bangsa Israel, musuh yang Tuhan kasih sama mereka adalah bangsa Babel. Mereka diserahkan ke bangsa Babel. Haleluya. Kalau sekarang bangsa Babel itu daerah Turki. Kita mungkin sekarang bukan musuh seperti itu. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita tidak sadari kita ada salah di sini. Ada yang kita janji tapi kita ingkari. Tiba-tiba rasa-rasanya ada masalah. Ya. Tiba-tiba kita lihat, waduh, kenapa masalah ini belum selesai, sudah datang masalah ini. Itu bisa jadi musuh buat kita sekarang ini. Haleluya. Penyakit itu bisa jadi musuh. Istri yang kepala batu itu bisa jadi musuh buat suami. Suami yang tidak baik dengan istrinya itu jadi musuh buat istri. Makanya ada istri-istri begitu sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, punya anak, ada yang bilang begini, aduh, kenapa begitu ya? Ya, haleluya. Ada di sini yang menyesal menikah dengan suaminya, tolong angkat tangan. Istri-istri yang hari ini, aduh, saya menyesal menikah dengan suami saya. Puji Tuhan tidak ada. Artinya saya tidak mau dengar ada istri yang beralasan. Saya begini. Saya ini banyak dapat kalau konseling ibu-ibu, dia belum bicara air mata sudah jatuh. Saya bilang, ibu sabar. Ibu sabar bu. Belum ngomong. Saya bilang, oh ini pergumulan berat ini. Saya kasih tahu, ibu sabar. Semoga yang hadir hari ini tidak ada yang begitu. Amin. Haleluya. Pergumulan suami. Suami bisa jadi musuh. Bukan musuh berkelahi. Bukan. Tapi kadang-kadang istri itu punya beban berat menghadapi sikap dan perbuatan suaminya. Haleluya. Saya mau beritahu, kita sadar, jangan-jangan ada janji yang kita tidak tepati. Haleluya. Jangan sampai. Ada juga kadang-kadang suami itu, aduh, lihat dia punya istri, sampai dia saking marahnya bilang, dasar perempuan pantai bensin.
Haleluya. Saya bilang, kenapa bilang begitu? Bagaimana Pak? Tidak pernah diam di rumah. Sedikit-sedikit di sana, sedikit-sedikit di sana. Berjalan terus. Haleluya. Setiap kali saya pulang, makanan tidak ada di rumah. Itu musuh. Coba periksa, jangan sampai ada hal yang kau janji kau tidak tepati. Haleluya. Ya. Haleluya. Jangan sampai ada janji. Begitu juga pelayan-pelayan Tuhan majelis sudah berjanji, saya berjanji mau melayani Tuhan. Apapun kondisi, apapun masalah, apapun tantangan, meskipun tidak makan, saya tetap mau melayani Tuhan. Baru saja masalah kecil. Ya. Haleluya. Tamborin ini kadang-kadang dorang kalau saya lupa tetap saja dong sebut-sebut. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, belajar dari pengalaman bangsa Israel. Ya. Tuhan menghukum mereka cuman karena mereka mengingkari apa? Janji. Haleluya. Saya tidak tahu saudara pernah berjanji apa. Pelayan-pelayan majelis-majelis, ingat, kita pernah berjanji saya mau melayani Tuhan, tapi di tengah perjalanan, saudara, saya tidak tahu gara-gara apa, kadang di tengah perjalanan janji itu kita abaikan. Saya mau beritahu, bukan tidak mungkin masalah persoalan, ya, termasuk di dalamnya masalah ekonomi, itu bisa jadi musuh dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Kenapa? Rasa-rasanya langit itu bagaikan tembaga. Kenapa rasa-rasanya saya berdoa tidak dijawab-jawab? Bergumul, tapi kayaknya saya khawatir jangan sampai ada janji yang kita lupa. Kalau di gereja ada yang dikenal dengan janji, janji iman. Jemaat yang sudah berjanji iman, jangan pura-pura lupa. Haleluya. Makanya saya kalau berjanji iman, saya bilang itu duluan saya utamakan. Ya. Setiap kali saya berjanji iman, saya bilang sama Ibu Gembala, duluan utamakan janji iman dulu. Yang lain belakangan. Saya selesaikan. Tapi kita ini kadang-kadang kalau janji iman, beli televisi dulu, janji iman belakangan. Ada yang sudah pulang dia beli motor, janji iman belakangan. Ada yang begitu, tapi tidak di sini maksud saya. Yang saya maksud ini di sana. Ya, Anda yang bilang sini jadi. Iya. Saya selalu mau namanya janji itu. Ada istilah janji adalah utang. Dan kalau yang namanya utang harus dibayar. Haleluya. Kita ini tunggu dan berharap ada Saya mau kasih tahu, jangan tertawa di belakang. Saya mau kasih tahu, pemutihan itu dari gereja, tapi untuk Tuhan menurut saya tidak ada pemutihan. Karena itu jangan heran kalau kita Tuhan serahkan ada musuh-musuh yang kita hadapi dalam keluarga. Ada musuh-musuh yang kita hadapi dalam pekerjaan kita. Ada musuh yang mengganggu ekonomi kita. Ada musuh yang mengganggu buat anak-anak kita. Dengar anak-anak, kadang-kadang karena Anda banyak mengingkari janji, kadang-kadang orang tua jadi musuh. Haleluya. Sampai ada anak dia bilang, kenapa saya dapat orang tua model begini? Bagaikan musuh orang tuanya. Ada yang anak-anak bilang begini, coba saya dapat orang tua macam Bapak Gembala kah?
Bertobat kalau ada anak-anak muda seperti itu. Saya mau kasih tahu, bertobat. Coba saya dapat bapak saya macam Pak Isaka. Dengar, Anda tidak. Kita tuh, siapa saja orang tua kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Anak-anak dengar. Harusnya waktu Anda lihat Anda punya bapak, puji Tuhan saya punya bapak luar biasa. Haleluya. Makanya bapak-bapak supaya dapat pengakuan dari anak-anak, jadi bapak yang mengasihi anak-anak. Haleluya. Perhatikan saudara, ada hal-hal yang buruk menimpa kita. Itu pertama. Orang yang mengingkari janji. Ada hal-hal yang buruk menimpa kita. Yang kedua, pergumulan itu tidak berhenti-berhenti. Satu belum selesai, datang yang haleluya. Langit bagaikan tembaga. Susah ditembus oleh doa saudara dan saya. Padahal berdoa, dia sering bilang saya ini orang yang tidak berhenti tidak berdoa. Saya berdoa 1 hari, kalau Islam 5 kali. Saya bukan 5 kali saja. Tapi rasa-rasanya langit itu bagaikan apa? Tembaga. Haleluya. Dan akhirnya iblis itu bisa mengalihkan pikiran kita pada hal-hal yang negatif, sehingga kita rasa putus asa lah, kecewa lah, dan pada akhirnya kita mulai menyalahkan orang lain dan keadaan. Ini pasti gara-gara kau. Ini pasti gara-gara. Kalau orang Manado, ini gara-gara ngana kelakuan. Padahal kita tidak tahu Bapak Ibu. Kita yang mungkin sudah lupa. Saya ingin mengajak kita untuk mengingat janji-janji yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Janji apa saja saudara. Anda sebagai pegawai atau bekerja, setahu saya waktu mau bekerja, apalagi kayak dapat jabatan, itu pasti ada janji. Dan bukan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, karena kita mengingkari janji, ada konsekuensi buruk yang menimpa hidup saudara dan saya. Mari kita introspeksi diri. Di bulan ini, mari kita introspeksi diri. Supaya hal yang buruk, yang pertama hal yang buruk itu tidak menimpa kita. Apa saja hal buruk tadi saya katakan mulai yang pertama. Ya, ada pergumulan yang tidak berhenti-berhenti. Satu belum selesai, sudah datang yang lain. Satu belum selesai, datang yang lain. Ya, haleluya. Berdoa, tapi langit jadi seperti tembaga. Siapa di sini yang sudah berdoa belum dijawab doanya? Saya mau beritahu, mari ingat Tuhan, saya mungkin pernah berjanji saya mau melayani. Anak-anak muda berjanji mau melayani, tapi cuma 2 kali melayani saja, langsung hilang. Entah kemana. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita perlu jangan mengingkari janji, tapi sebaliknya kita harus menepati apa? Janji. Karena kita menepati janji Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus, saya pastikan ketika saudara dan saya menepati janji, Yesus itu jadi jaminan buat saudara dan saya. Ibrani pasal 7 ayat 22, coba kita lihat. Ibrani pasal 7 ayat 22. Ibrani pasalnya yang ke-7
ayatnya yang ke-22, apa kata firman Tuhan di sana? Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang kuat. Haleluya. Jadi kalau saudara dan saya menepati setiap janji yang kita sendiri buat, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan, Alkitab berkata Yesus adalah jaminan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, kalau Yesus jadi jaminan setiap kali saudara dan saya berjanji, maka saya terlalu percaya. Kita akan melihat. Apa yang akan kita lihat? Kita lihat. Ya. Yang pertama, selalu ada jalan keluar. Setiap ada masalah. Haleluya. Hidup ini tidak bisa lepas dari masalah. Amin. Coba lihat kiri kanan. Baru bilang, kau udah masalah kah terada? Kau udah masalah. Semua kita ada masalah, amin. Tapi orang yang menepati janjinya, pasti ada jalan keluar. Haleluya. Amin. Yang berikut, selalu ada kekuatan di setiap ada pergumulan. Pada waktu kita diperhadapkan dengan pergumulan, ada kekuatan yang Tuhan beri. Karena apa? Karena Yesus jaminannya dari sebuah perjanjian yang kita buat. Apa saja itu yang kau janji? Termasuk tadi saya singgung janji iman. Saya yakin pergumulan itu Tuhan yang kuatkan. Saya tepati janji iman saya, saudara tahu dengan cara apa? Sudah pernah saya saksikan. Saya tepati janji iman saya dengan cara minta maaf. Ya, minta maaf. Kur. Haleluya. Bayangkan, tapi saya mau belajar tepati. Karena yang saya tahu, pada saat saya ada pergumulan, Tuhan kasih kekuatan. Selalu ada kekuatan setiap kali kita ada pergumulan. Banyak orang tidak kuat menghadapi pergumulan. Tapi saya berharap kita yang hadir saat ini, apapun pergumulan kita mau kuat. Amin. Dan kekuatan itu, ingat, cuma datang dari Tuhan. Bukan dari siapa-siapa. Haleluya. Makanya Daud, waktu dia menghadapi pergumulan, dia bilang begini, kulayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Lalu pada kalimat terakhir dia bilang, pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan pergumulan, dengar baik, ada kekuatan, dan kekuatan itu datang dari Tuhan. Tuhan akan bela kita. Asalkan kita mau menepati setiap apa? Janji. Bilang kiri kanan, tepati janjimu. Bilang kiri kanan, tepati janji. Haleluya. Jangan sampai kita tidak tepati janji, saudara. Saya tidak tahu, saya tidak perlu memberi daftar apa janji-janjimu. Tapi Anda sendiri tahu janji-janji apa yang Anda sudah sampaikan kepada Tuhan, janji apa yang sudah sampaikan kepada sesama manusia. Kalau Anda sudah berjanji kepada sesama manusia, nanti tahun depan saya akan bantu Anda ya. Tolong janji itu genapi. Haleluya. Apalagi nih laki-laki nih kalau mau pacaran, paling banyak janji dia. Kalau masih pacaran, pokoknya nanti kalau kita berdua menikah, saya bikin rumah cat biru, rumah biru, apalagi mobil biru. Dia janji sama pacarnya itu, mobil biru, apalagi ya semua biru. Sampai pada akhirnya menikah,
Karena kepala batu, akhirnya dia biru-biru. Pipi biru. Haleluya. Yang berikut, selalu ada mujizat setiap ada tantangan dan pencobaan. Saya percaya semua orang rindu ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Amin. Rindu. Kita semua mau Tuhan biar ada mujizat terjadi. Tapi bagaimana ada mujizat? Janji kita sudah lupa. Saya tidak tahu pura-pura lupa kah atau bagaimana, tapi janji seringkali kita tidak tepat. Bangsa Israel karena mereka tidak tepati janji, Tuhan menghukum mereka. Dahsyat, saudara. Apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi kalau kita tepati janji, selalu ada mujizat. Siapa yang mau mengalami mujizat Tuhan? Tolong angkat tangan. Yang mau mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya, turunkan tangan, saudara. Mari kita mau tepati janji kita pada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Dan yang terakhir bilang, selalu ada jawaban setiap ada doa. Haleluya. Selalu ada jawaban setiap kali kita berdoa. Saya mau kasih tahu buat saudara. Rasa-rasanya belum ada doa yang Tuhan belum jawab, yang Tuhan tidak jawab. Ya. Pertanyaannya, tapi Pak, apakah Bapak tidak ada masalah? Apakah Pak tidak ada ini dan masalah ada, pergumulan ada. Ya. Bahkan kalau bilang sakit, tadi Pak Thomas sakit, ada rasa sakit apa? Ya. Saudara, lihat saya ini sehat kan? Amin. Sehat. Bukan berarti tidak ada kurang. Haleluya. Saya sudah kena penyakit yang namanya gula. Jadi sudah kena. Jadi setiap hari harus minum apa? Obat. Tapi dengar baik. Saya setuju dengan kesaksian Pak Thomas. Kita percaya saja bahwa hidup ini ada di tangan Tuhan. Amin. Iya. Hidup ini di tangan Tuhan, saudara. Mengucap syukur. Saya selalu bersyukur. Minum obat, bersyukur. Tiap kali minum obat, tidak berdoa lagi. Mengucap syukur. Tes 200. Kontrol terus. Itu kan. Tapi saudara, orang lihat saya, wah, sehat walafiat. Dan saya bersyukur, saya tahu bahwa itu cara Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap berdoa. Pak Thomas tadi punya kesaksian. Itu Pak Thomas itu bukan ginjal itu. Itu otot. Anda harus imani apa yang saya bilang ini. Jangan bilang ginjal, nanti ginjal betul. Kata orang, kita harus ikut kata firman Tuhan. Bukan apa kata orang. Hidup dari apa kata firman Tuhan. Orang mau bilang itu, percaya saja. Mengucap syukur. Itu otot. Suatu saat Pak Martin takut. Dia takut kenapa? Dia udah ada sakit. Ini kesaksiannya sama saya, tapi tidak dia. Dia bilang begini, aduh, ini pasti jantung ini. Terus dia pergi periksa. Dokter bilang itu, oh, ini kesaksiannya, otot. Mulai saat itu, mulai dia kesaksian sama saya. Setiap ada rasa sakit dalam tubuh saya pakai bahasa itu. Itu otot. Jadi kalau sakit sini, itu otot. Sakit seputar, itu otot. Sembuh. Amin. Sebab Alkitab bilang dalam Ayub, apa yang kau takut, itu yang akan menimpamu. Kalau kau takut ginjal yang datang.
Kalau kau takut apa? Jantung datang. Apa yang kau takut, itunya akan menimpa, kata Ayub. Ayub berapa itu? Coba biar kita lebih tahu. Ayub 3 pasal ayat 25. Biar kita tahu, ya. Coba lihat Ayub 3 Ayub 3 ayat 25. Multimedia munculkan ini. Karena kutakutkan, itulah yang menimpa. Dan yang kucemaskan, itulah yang... Kau mau cemas apa? Istri selingkuh, dia pasti selingkuh. Kau cemas kau suami karena tidak pulang-pulang lama di Tamrau. Buat apa? Kalau kau cemas, itu yang datang sama kau. Jadi suami bekerja 5 tahun di Amerika. Jangan takut dia dapat istri. Dia dapat istri betul kalau kau takut. Apa yang kau takut akan menimpa kita. Makanya tuh firman Tuhan mengajar 365 kali disebut dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Jangan takut pada siapa? Tuhan. Kalau kau takut Tuhan, siapa yang datang dalam hidupmu? Aman masalah. Kalau Tuhan datang dalam hidup ini aman. Amin. Makanya Alkitab bilang setiap hari setiap hari takut Tuhan. Setiap hari Alkitab bilang kita harus takut Tuhan. Supaya Tuhan yang datang. Jangan takut yang lain. Takut sakit lah. Ada orang naik pesawat takut. Kalau kau takut naik pesawat, lebih aja naik. Jangan sampai barang itu dia. Jangan. Dulu waktu naik pesawat, pertama-tama naik pesawat, Ibu Gembala ini kalau naik pesawat tuh gemetar. Setiap kali goyang dia ramah saya. Saya bilang, memangnya kalau waktu ramah saya, pesawat mau diam? Kan tidak, sama santai saja. Hidup ini di tangan Tuhan. Tenang. Dia mas, ini kalau orang mungkin kan takut mati toh. Tapi sekarang sudah tidak. Saya bilang sudah tidak takut mati ini. Nah, kalau waktu itu masih takut mati. Mati itu kan kita semua pasti mati. Hanya tinggal kita lihat giliran saja, schedule. Haleluya. Karena giliran itu akan datang dalam hidup saudara saya. Saya tidak tahu saya duluan, saudara duluan, tidak tahu. Ya, haleluya. Tapi saya berdoa kalau bisa saya yang paling belakang lah. Itu doa saya. Kalau orang tanya, Pak mau berdoa, saya tidak mau doa umur panjang. Yang saya berdoa Tuhan kalau bisa saya giliran paling belakang. Habis Pak Ishak baru saya lah. Haleluya. Berdoa begitu saudara. Jangan Tuhan berikan saya umur panjang. Kita punya umur bertambah itu berkurang. Bukan bertambah. Jadi jangan. Lebih baik berdoa Tuhan kalau bisa paling terakhir. Dan kalau bisa rumah itu jangan kelar-kelar di sana. Karena dia bilang kalau rumah sudah selesai dia akan datang ambil kita. Jadi kalau bisa, kalau orang tanya Pak bagaimana? Saya berharap rumah di atas itu belum. Ya. Karena firman Tuhan bilang begitu. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah selesai, aku akan kembali. Dan mengambil engkau bawa ke tempat di mana aku berada. Kamu pun berada. Jadi saya sering berdoa bagi Tuhan. Jangan dulu selesai kah. Kalau bisa rumah di sana itu. Ya, kalau bisa tukangnya sakit kah? Haleluya. Ya saya berharap begitulah.
Semoga yang tangani proyek bermasalah supaya bangunan rumah saya belum selesai. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari pagi hari ini hanya ada 2 poin saja yang saya beritahu buat kita. Kenapa kita tidak boleh ya mengingkari janji, atau sebaliknya kita harus mendapati janji. Karena yang pertama, saya simpulkan firman Tuhan. Yang pertama, ada konsekuensi buruk yang akan menimpa hidup saudara dan saya kalau kita mengingkari janji. Yang kedua, kalau kita menepati janji, maka ada hal-hal yang luar biasa yang akan kita alami. Seperti dalam catatan poin saya, selalu ada jalan keluar di setiap ada masalah. Selalu ada kekuatan di setiap ada pergumulan. Selalu ada mujizat di setiap ada tantangan dan pencobaan. Dan selalu ada jawaban di setiap doa yang kita naikkan pada Tuhan. Saya tidak tahu saudara punya pergumulan apa hari ini. Saya juga tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Tapi yang pasti, semua kita berharap mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita semua berharap supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena itu hari ini, saudara tidak kebetulan ada kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau menjawab doa-doa kita. Tuhan mau memberikan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Pastikan setiap persoalan hidup kita ada jawaban Tuhan. Asalkan dengar baik. Ingat, saya mau beritahu. Kalau ada janji yang kita belum tepati, mari ke depan kita mau bertobat. Seperti firman Tuhan berkata, Tuhan mau bangsa Israel bertobat. Dan kalau kita bertobat, saya percaya kita akan melihat jawaban Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pemain musik singer maju ke depan. Haleluya. Kita mau serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan persoalan saudara dan saya kepada Tuhan. Haleluya. Kita meminta ampun buat Tuhan, kita bertobat buat Tuhan. Manakala mungkin ada janji yang sudah kita tidak, yang kita ingkari, ada janji mungkin yang kita sudah lupa. Roh Kudus ingatkan saat ini supaya kita mau bertobat. Kita minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan tolong. Haleluya. Saya mengajak kita semua mari bangkit berdiri setelah kita duduk beberapa waktu lama untuk dengar firman Tuhan. Saatnya kita mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan satu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Setelah kita mendengarkan kebenaran Tuhan, kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Haleluya. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji Berikan kekuatan. Amin. jangan pernah menyerah.
banyak kita yang mau mengalami mujizat Tuhan. Saya tidak tahu mungkin dalam pergumulan saudara, tapi saudara merindukan mujizat itu terjadi. Mungkin dalam pekerjaan saudara, mungkin dalam keluarga rumah tangga saudara, atau mungkin dalam usaha bisnis saudara. Biar itu mujizat terjadi saudara. Haleluya. Mari angkat hati kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Masing-masing boleh angkat hati pada Tuhan. Kami merindukan mujizat itu Tuhan dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Seakan-akan pergumulan saudara menjadi pergumulan yang berat. Tapi dengar, saya mau beritahu, masih ada Tuhan saudara. Percaya masih ada Tuhan. Dia ada dalam hidup saudara dan saya. Dan dia tahu persis keadaan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan, Engkau berjanji bagi kami memberi penyertaan-Mu. Engkau berjanji Engkau akan memberi kekuatan bagi kami. Kami datang dengan hati yang jujur terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, tolong kami Tuhan. Tuhan dengar setiap doa-doa kami saat ini. Tuhan lihat setiap ungkapan yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu. Kami merindukan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus bantu kami supaya kami tidak mudah untuk menyerah. Kami tidak mudah putus asa. Kami tidak mudah kecewa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Anak-anak muda yang ada, kau punya pergumulan apa? Saya mau berdoa khusus buat anak-anak muda. Mari anak-anak muda maju ke depan. Anak-anak muda mari maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Setiap anak muda yang merasa masih muda, mari. Kau punya pergumulan, saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan. Anak-anak muda dengar, berdoa sungguh-sungguh dan minta mujizat terjadi buat Anda. Haleluya. Jangan berputus asa. Haleluya. Ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Haleluya Tuhan. Melihat anak-anak muda saat ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan tolong. Haleluya Yesus. Mujizat Tuhan. Biar mujizat-Mu terjadi buat anak-anak muda kami. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi angkat tangan dan katakan jangan pernah menyerah. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya.
Tuhan. Bapak hamba berdoa menyerahkan buat jemaat Tuhan yang saat ini tengah menghadapi pergumulan yang berat. Kami tahu bahwa masih ada mujizat Tuhan bagi kami. Setiap jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan yang berat Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan bebaskan kami. Hari ini kami akan melihat mujizat Tuhan. Hari ini kami akan menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini kuasa-Mu dinyatakan bagi kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya Tuhan sebentar pulang dengan kesembuhan. Karena lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Kami beriman, kami yakin Tuhan bahwa kami sudah disembuhkan. Kami sudah sehat di dalam nama Yesus Tuhan. Itu iman percaya kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang aku yakini. Kami percaya kami sudah disembuhkan. Kami percaya kami sudah sehat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Tuhan. Pergumulan yang lain hamba percaya. Kami yakin Tuhan Engkau yang melakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Kami bersyukur buat lawatan Tuhan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Apapun yang akan kami tabur saat ini, Tuhan Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi. Genapilah janji firman-Mu bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu sendiri. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan. Kami melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam usaha bisnis, pekerjaan, rumah tangga, keluarga kami. Apa saja yang kami buat, kami percaya pasti berhasil. Karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih. Kami siap untuk memberi menabur di saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu sekalian. Pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
ibadah raya kami hari ini Tuhan, kami memuji akan kebesaran-Mu, sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebelum kami kembali pulang dari tempat ini, segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu, sebab Engkau yang layak menerimanya. Biar kami yang berkurang-kurang, tapi Tuhanlah yang bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk segala pergumulan-pergumulan dan pergumulan-pergumulan jemaat. Berdoa menyerahkan secara khusus Tuhan untuk jemaat yang tidak sempat hadir saat ini. Kami tidak tahu apa yang tengah mereka alami saat ini, tapi kami berdoa Tuhan, kalau Engkau sudah berkati kami hari ini, Engkau berkati kami saat ini, kami mohon juga biar berkat yang sama mereka alami dimanapun mereka berada saat ini. Berdoa menyerahkan kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami berdoa khusus buat Ibu Mama Eti, kami berdoa buat Mama Inggi, buat Mama Billy yang ada di Makassar. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Juga jemaat yang tidak kami sebut, kami percaya juga Tuhan datang dan sembuhkan, kunjungi, lawat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa menyerahkan di dalam tangan Tuhan untuk jemaat tidak hadir karena pekerjaan mereka di luar kota Sorong, di laut, di hutan, di perusahaan-perusahaan. Kami berdoa Tuhan datang, kunjungi dan berkatilah mereka Tuhan, sama seperti Tuhan berkati kami. Lebih daripada itu, sehatkanlah mereka semua, sama seperti Tuhan berikan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara tanah Papua, kota Sorong di mana kami tinggal. Tuhan memberkati kesejahteraan tempat di mana kami berada. Kami terus berdoa dan kami minta biar Tuhan nyatakan itu di tempat di mana kami berada. Kami berdoa menyerahkan di dalam tangan Tuhan gereja-gereja Tuhan. Tuhan tolong berkati dan pakai gereja untuk bawa banyak jiwa bagi kerajaan surga sendiri. Secara khusus sama berdoa untuk jemaat dalam usaha, pekerjaan, karir, pendidikan jemaat. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati Tuhan. Buat kami mengalami keberuntungan yang satu kepada keberuntungan yang lain. Buat jemaat Tuhan mengalami keberhasilan yang satu kepada keberhasilan yang lain. Kami percaya dan kami yakin Tuhan yang terbaiklah yang Tuhan akan berikan bagi jemaat di tengah-tengah usaha, pekerjaan, bisnis, bahkan pendidikan jemaat. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Program khusus dari jemaat untuk pembangunan gedung ibadah di tahun ini kami percaya Tuhan nyatakan mujizat dan kuasa-Mu. Biarlah pembangunan ini akan terus berjalan seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Tuhan kekal dan sampai kekal. Jemaat Tuhan di minggu berjalan ini Abah taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong supaya hari-hari hidup kami ke depan ini kami merasakan segala yang baik dari Tuhan. Hal-hal yang buruk kami tolak hadir dalam nama Yesus Tuhan. Itu tidak terjadi dalam jemaat Tuhan, dalam nama Yesus. Tapi semua yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi jemaat. Kuatkan, teguhkan iman percaya jemaat. Sehatkan kami, jauhkan sakit penyakit ke dalam tubuh kami hadir dalam nama Yesus. Dan dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami terus hidup untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Ibadah-ibadah berjalan di minggu ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan urapi dan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Tuhan. Lalu sebentar kami akan kembali pulang. Sertailah perjalanan kami pulang. Tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Ada syukur, pujian, terima kasih yang dinaikkan di hadapan hadirat Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri ibadah raya kami hari ini dengan memohon berkat daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kasih Kristus. Angkat kedua tangan saudara, pulang dan terimalah berkatnya Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan, bimbingan, penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan. Dan seiring
Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.